perselingkuhan itu apa sih bagi seorang Baim, bagi seorang Paula? Bisa jadi nih perselingkuhan itu apabila sudah sampai berduaan di kamar. Tapi mungkin bagi pihak lain enggak, hanya flirting aja itu juga sudah selingkuh. Kalau saya melihatnya gini, kalaupun misalnya tahu, itu nanti dijadikan barang bukti aja pada waktu persidangan. Tidak perlu diungkapkan ke media sosial untuk membuat orang kemudian jadi berkubu. Dan kalau sudah berkubu, kita nggak kemudian menjadi orang yang bisa mendamaikan kedua belah pihak. Alasan perselingkuhan itu nggak cukup kalau tidak ada, kalau hanya sekedar diduga pergi jalan bersama, diduga pergi nonton bersama, itu tidak bisa alasan perselingkuhan. Perselingkuhan itu harus terbukti ada minat melakukan hubungan intim. Kami ingatkan pada siapapun, jangan berani-berani mengungkap aibnya orang lain. Barang siapa membuka aibnya orang lain, mentetap aurat akhi, mencari-cari kesalahan orang, tetap Allah aurat, Allah akan membongkar aibnya. Allah akan hinakan dia, walaupun di tengah-tengah keluarganya. Na'udzubillah. Terus bermunculan sejumlah tuduhan, tanggapan hingga nasihat beragam soal kasus yang menimpa Baim Wong dan Paula Verhoeven yang makin kesini makin marak disuarakan berbagai tokoh, ahli hukum dan sejumlah kreator konten di Nusantara. Beragam dukungan dan penolakan pada sikap maupun perlakuan Baim dan Paula yang menyayangkan sebuah kejadian aib pribadi keluarga yang akhirnya terbongkar hingga menjadikan masalah semakin melebar dan menjadi konsumsi banyak orang. Lantas bagaimana kasus mereka akan berakhir baik dan damai, ataukah justru akan menimbulkan aib dan kisruh rumah tangganya terekspos hingga menimbulkan jejak panas semakin meluas? Maka menjadi penting asupan luar biasa Buya Yahya yang mengungkap hal penting terkait ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Mas Baim merasa itu topik yang sangat mengganggu, bagi Mbak Paula mungkin topik lainnya yang lebih mengganggu. Kenapa kebutuhan laki dan perempuan kan beda ya pemirsa, ya kan? Mas, orang laki-laki butuh harga diri, butuh diakui. Satunya lagi pihak perempuan merasa butuh untuk disayangi, untuk dimengerti. Dua kebutuhan yang diantara mereka berdua bisa jadi enggak ketemu. Definisi perselingkuhan itu apa sih bagi seorang Baim, bagi seorang Paula? Bisa jadi nih perselingkuhan itu apabila sudah sampai berduaan di kamar. Tapi mungkin bagi pihak lain enggak, hanya flirting aja itu juga sudah selingkuh. Jadi Bunda nggak bisa menilai, tapi kalau jelas Mas Baim terganggu iya, malu iya, merasa itu berat sekali baginya iya. Tapi kan apa benar selingkuh? Ya nggak tahu. Balik lagi definisinya selingkuh Mas Baim seperti apa, ya kan? Inilah sebuah kenyataan pahit yang disayangkan terkait sebuah pernikahan Baim Paula yang sebelumnya baik dan banyak didambakan. Kini harus rela citra buruk rumah tangganya menjadi konsumsi publik. Usai Baim secara terbuka membeberkan dugaan kasus perselingkuhan Paula yang sebetulnya belum jelas kebenarannya. Meski di dalam sebuah pernikahan semua tidak terlepas dari persoalan yang menghampiri, dan sepanjang pernikahan berbagai masalah datang dan menguji kesetiaan pasangan, bahkan hingga ada yang berpisah. Namun beberapa pasangan masih tetap menjaga hubungan baik dari keluarganya. Sederet kasus perceraian yang menimpa kepada para artis yang merasa dikhianati hingga berpisah, seperti keluarga Gading Martin, Ruben Onsu dan Desta yang beberapa waktu lalu berpisah. Namun banyak netizen masih salut dengan mereka yang tidak menyudutkan dan menjelekkan mantan dari para istrinya tersebut, yang seolah membandingkan dengan kejadian Baim Wong dan Paula Verhoeven sekarang. Hal yang kayak begini misalnya itu diselesaikan di persidangan kalau betul-betul mau cerai. Karena kalau ditaruh di tempat umum terus nanti ada pro and kontra. Nah nanti pro dan kontra ini menjadi pemanas atau yang jadi menggoreng cerita ini. Kan ini kalau yang diungkapkan itu bisa benar bisa salah. Belum tentu semuanya benar dan belum tentu semuanya salah. Tetapi kalau saya melihatnya mengungkapkan ke media sosial itu adalah hal yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena kalau hal itu diungkapkan ke media sosial, itu nanti seluruh dunia akan ikut menjadi jurinya atau menjadi orang yang pro dan kontranya yang berdampak tidak baik kepada pasangan ini. Kalau saya melihatnya gini, kalaupun misalnya tahu, itu nanti dijadikan barang bukti aja pada waktu persidangan. Alasan perselingkuhan itu
nggak cukup kalau tidak ada, kalau hanya sekedar diduga pergi jalan bersama, diduga pergi nonton bersama, itu tidak bisa alasan perselingkuhan. Perselingkuhan itu harus terbukti ada minat melakukan hubungan intim. Itu baru namanya perselingkuhan, perzinahan dalam arti hukum. Lantas bagaimana bila kita melihat semua kejadian dari sudut pandang Islam? Inilah tanggapan Buya Yahya yang menegaskan salah satu hal penting terkait ini. Kalau dia ada yang membimbing, biarpun sudah banyak orang tahu, dia tahu bahasanya, biarkan mereka berkata semacam itu. Tapi aku sudah taubat, aku sudah menyesal. Dia hanya dengan Allah. Maka bagi siapapun yang pernah terpeleset dalam kehinaan Anda dengan Allah, apapun kata manusia, jangan Anda pikirin sudah. Nah, kalau Anda memikirin, berarti Anda masih sisa-sisa bisikan iblis tadi masih ada dalam diri Anda. Susah tobat. Memang begitulah iblis itu, untuk mengingatkan kepada masa lalu, bukan untuk tobat. Mengingatkan kepada masa lalu yang kelam untuk dia putus asa. Tapi orang beriman diingatkan kepada masa lalu yang kelam untuk tobat. Semangat tobat. Sehingga hendaknya di antara himbauannya adalah hijrah dari orang. Anda harus menghindar dari orang-orang yang tahu tentang masalah itu. Kemudian setelah itu Anda tutup rapat-rapat. Kalaupun ada orang berkata tidak, itu bohong, selesai. Mungkin ada orang menerobos berita itu sampai kepada suami Anda. Anda tinggal berkata suami Anda bohong, suami, masya Allah, subhanallah. Kan banyak orang baik difitnah, bisa Anda katakan dia fitnah, selesai. Anda harus makin yakin Allah yang menutup. Kalau sudah jujur Anda, serius Anda dalam bertobat, Allah yang akan menutup bermacam-macam caranya. Dijadikan orang itu lupa, mungkin mati duluan, macam-macam. Makanya kalau kita ingin tobat serius aja, nanti Allah yang akan menutup. Ini pahit-pahitnya. Biarpun seluruh dunia menganggap Anda melakukan kehinaan-kehinaan di masa lalu, tapi kenyataannya Anda sudah tobat. Kalau Anda esok hari mati, Anda akan masuk surga kok, karena Anda sudah bertobat. Semoga Anda panjang umur. Bahkan ada jaminan. Jika ada orang membicarakan kejelekan Anda, artinya menggunjing, itu artinya dosa Anda diambil oleh dia. Anda pahami mana ini? Mungkin ini obat yang sangat, ini obat, ini resep, ini obat, ini adalah tablet ini lebih hebat daripada yang Anda dapat dari psikiater. Jadi jika ada orang membongkar atau membicarakan aib Anda, artinya di saat itu telah mengurangi dosa Anda. Itu kalau satu orang, dua orang, apalagi banyak orang, bisa saja sudah habis dosa Anda. Dan kami ingatkan kepada siapapun, jangan berani-berani mengungkap aibnya orang lain. Barang siapa membuka aibnya orang lain, man tatabba'a aurata akhi, mencari-cari kesalahan orang, tatabba'a Allah aurata, Allah akan membongkar aibnya. Wa yafdahu, Allah akan hinakan dia walaupun di tengah-tengah keluarganya. Na'udzubillah. Sehingga kita dianjurkan untuk mendukung orang tobat dengan cara tidak membongkar aib siapapun. Dan kalau sudah jujur dan serius untuk bertobat, maka Allah akan menutup dengan bermacam cara. Dan biarpun seluruh dunia menganggap Anda ada kehinaan di masa lalu dan kenyataannya Anda sudah tobat, maka jika esok hari meninggal akan masuk surga karena sudah bertobat, kata Buya Yahya. Tanggapan Buya Yahya bukan membahas Baim dan Paula secara langsung, tetapi beliau membahas dan menyikapi secara umum terkait sebuah aib yang terbongkar dalam pandangan Islam sebagai tuntunan kebaikan untuk kita semua. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa janganlah kamu sekalian juga ikut-ikutan membuka aib seseorang dan menjelek-jelekan orang lain, karena itu sama dengan kamu memakan daging darahmu sendiri. Dan ini adalah ancaman Allah kepada kita semua selaku umat yang benar-benar bertakwa. Marilah kita ajak semua duduk bersama untuk sepakat tidak mempergunjingkan orang lain dengan tidak membuka keburukan siapapun, termasuk istri ataupun suami, dengan berusaha untuk menutup aib-aib mereka, dengan mendoakan agar mereka bertobat dan diampuni segala kesalahannya.